Tiga penjaga Sungai Perak. Di tengah hutan tropis yang lebat, mengalir sebuah sungai bernama Sungai Perak. Airnya jernih di siang hari, tetapi ketika malam datang, permukaannya berkilau seperti ribuan bintang. Hewan-hewan percaya, cahaya itu berasal dari biji cahaya batu kecil yang hanya tumbuh di dasar sungai dan melindungi hutan dari kekeringan. Tiga sahabat Tama si berang-berang lincah, Maer si kura-kura bijak, dan Rangga si burung raja udang selalu menjaga sungai itu. Mereka disebut penjaga Sungai Perak. Suatu pagi, Tama menyelam seperti biasa, tetapi ia menemukan dasar sungai berlubang besar. Beberapa biji cahaya hilang, air menjadi lebih keruh, dan kilauan malamnya memudar. Maer, yang paling tua, menghela napas. Ini tanda buruk. Jika semua biji cahaya hilang, sungai akan mengering dan hutan akan mati. Rangga terbang memeriksa hulu sungai dan melihat gerobak besar penuh batu bercahaya dibawa oleh kawanan berang-berang hitam yang tinggal di luar hutan. Mereka mencuri biji cahaya untuk dijual di pasar manusia. Tiga sahabat sepakat untuk mengambil kembali biji cahaya, tapi mereka harus melewati jeram beringin yang arusnya memutar seperti pusaran. Gua tetes air yang gelap dan sempit. Pasar rahasia tempat kawanan itu menyimpan barang curian. Maer menyarankan, kita harus gunakan kelebihan masing-masing. Tama cepat di air, Rangga cepat di udara, dan aku tahu jalan yang aman di dasar sungai. Jeram itu terkenal berbahaya. Airnya menderu dan berputar, cabang beringin besar menjuntai ke air. Tama memimpin, menyelam di bawah arus, sedangkan Rangga mengawasi dari udara. Maer mengikuti perlahan, melindungi tempurungnya dari benturan. Mereka berhasil melewati jeram itu berkat arahan Rangga, yang bersuara nyaring setiap kali ada batu besar di depan. Di dalam gua, suara tetesan air menggema seperti musik aneh. Dinding licin, dan beberapa lorong buntu. Lampu alam dari jamur bercahaya membantu mereka melihat. Namun, suara-suara asing terdengar kawanan berang-berang hitam. Ternyata menaruh penjaga di sini. Tama menggunakan tubuhnya yang lentur untuk menyelinap di sela batu, lalu mengikatkan tali rumput ke kaki penjaga. Saat penjaga terjatuh ke air, mereka melaju ke pintu keluar. Pasar itu berada di teluk tersembunyi, penuh dengan hewan-hewan asing yang menjual berbagai barang. Di salah satu sudut, peti kayu berisi biji cahaya bersinar lemah. Rangga terbang cepat, menjatuhkan kerikil KE untuk membuat kekacauan. Saat semua perhatian teralih, Tama membuka peti dengan gigi tajamnya, dan Maer membawa biji cahaya ke dalam kantong anyaman rumput laut yang ia bawa. Kawanan berang-berang hitam menyadari pencurian itu dan mengejar mereka. Arus deras membuat perjalanan pulang menjadi balapan menegangkan. Tama berenang seperti panah, Maer berpegangan di punggungnya, dan Rangga berputar-putar di udara, menjatuhkan ranting untuk menghalangi pengejar. Mereka akhirnya berhasil lolos. Ketika masuk ke terowongan bawah, air yang hanya diketahui oleh penjaga Sungai Perak. Sesampainya di hulu, mereka mengembalikan semua biji cahaya ke dasar sungai. Malam itu, air Sungai Perak kembali berkilau, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Hewan-hewan berkumpul, bernyanyi, dan berterima kasih. Maer berkata lembut, sungai bukan milik satu makhluk saja. Ia milik semua, dan kita harus menjaganya bersama. Sejak itu, penjaga Sungai Perak tak hanya bertiga. Banyak hewan ikut menjaga, dari ikan kecil hingga monyet yang memantau dari pepohonan. Biji cahaya tetap aman, dan hutan tetap hijau. Beberapa bulan setelah biji cahaya kembali, Sungai Perak mengalir tenang. Hewan-hewan merasa aman. Namun, suatu malam, Tama melihat kilauan aneh di hulu sungai bukan dari biji cahaya, tapi dari kilat yang memantul di permukaan air. Keesokan harinya, Rangga terbang ke hulu dan kembali dengan kabar buruk. Ada bendungan raksasa buatan manusia di atas hulu. Mereka menahan aliran air untuk membangun sesuatu. Maer terdiam lama. Kalau air tertahan, Sungai Perak akan surut. Semua makhluk akan kehausan. Mereka memutuskan untuk pergi langsung. Kali ini bukan sekadar pencurian, tapi menyelamatkan seluruh sungai. Perjalanan ke hulu sangat berat, arus menurun, batu-batu tajam, dan kabut tebal. Di tengah jalan, mereka bertemu gajah tua bernama Sura yang memberi peringatan. Manusia tidak selalu jahat, tapi
Tapi mereka sering lupa bahwa sungai adalah rumah bagi banyak nyawa. Jika kalian ingin menghentikan mereka, kalian harus menunjukkan akibatnya. Sesampainya di hulu, mereka melihat bendungan besar dari kayu dan batu. Air tertahan, membentuk danau besar. Pekerja manusia sibuk, tidak menyadari kehadiran tiga sahabat itu. Tama punya ide, ia akan menyelam dan mencari saluran pembuangan air di bawah bendungan. Rangga akan membuat keributan di udara untuk mengalihkan perhatian manusia. Sementara Maira akan memanggil ikan-ikan besar untuk membantu mendorong dari bawah. Rencana berjalan menegangkan. Tama menemukan pintu kayu di bawah bendungan. Bersama ikan-ikan, ia mendorongnya sampai terbuka. Air mulai mengalir deras, pertama perlahan, lalu semakin kuat. Manusia panik, tapi beberapa justru berdiri terkejut melihat betapa indahnya. Cahaya biji cahaya yang terbawa arus, memantul di udara. Mereka akhirnya mengerti bahwa sungai ini memiliki keajaiban alami. Keesokan harinya, beberapa manusia datang ke tepi sungai Perak. Mereka tidak lagi menutup air, tetapi membuat jalur aliran kecil agar kebutuhan mereka terpenuhi tanpa merusak sungai. Mereka bahkan berjanji untuk melindungi daerah sekitar hulu dari penebangan. Surasi gajah tersenyum. Kadang, untuk melindungi rumah kita tak perlu memusuhi, cukup membuat mereka melihat apa yang kita lihat. Malam itu, sungai Perak bersinar paling terang sejak dahulu. Kilauan biji cahaya memantul di wajah semua hewan yang berkumpul. Tama, Mair, dan Rangga berdiri berdampingan, memandangi arus air yang kembali penuh. Kita berhasil lagi, kata Tama. Tidak sendiri, jawab Mair. Kali ini, seluruh hutan dan bahkan manusia ikut menjaga. Rangga mengepakkan sayapnya. Kalau begitu, sungai Perak akan tetap hidup selamanya. Malam itu, langit di atas sungai Perak tampak gelap gulita. Bulan bersembunyi di balik awan, dan hanya beberapa bintang yang berani mengintip. Di tepi sungai, Tama, Mair, dan Rangga berdiri berdampingan. Mereka sudah melalui perjalanan panjang. Ini kesempatan terakhir kita, kata Mair dengan suara tenang namun tegas. Jika malam ini kita gagal, sungai Perak akan kehilangan cahayanya selamanya. Tama menggenggam erat kantung, anyaman kecil yang berisi batu bercahaya terakhir yang mereka selamatkan. Batu itu berdenyut pelan, seperti jantung yang kehabisan tenaga. Kita akan berhasil, aku yakin, jawab Tama. Meski di hatinya ada sedikit rasa takut. Rangga mengepakkan sayapnya. Bayangan air sudah di tengah sungai. Aku akan memancingnya keluar. Kalian bersiap. Rangga terbang rendah, suaranya menggema di udara. Hai, bayangan, ini yang kau cari. Ia menjatuhkan pantulan cahaya dari batu terakhir ke permukaan air, membuat arus berputar aneh. Tama, yang sudah menyelam bersama Mair, muncul dari bawah tepat di depan bayangan air. Sungai ini bukan hanya milikmu, ia milik semua makhluk yang menjaganya, teriak Tama. Lalu bersama Mair, ia menancapkan batu bercahaya itu ke celah besar di dasar sungai. Batu itu langsung memancarkan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Arus berputar kencang, membuat bayangan air terhuyung. Cahaya dari batu itu menyebar cepat, menyentuh semua batu bercahaya yang hilang, dan kini kembali ke tempatnya masing-masing. Dasar sungai berkilau seperti hamparan bintang. Arus yang tadinya liar kini mengalun lembut. Bayangan air terdiam. Cahaya membungkus tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok bening seperti embun. Aku lupa rasanya damai, katanya lirih. Lalu ia perlahan menyatu kembali dengan air, tanpa dendam. Mair tersenyum lega. Sungai Perak akan hidup kembali. Rangga melayang turun, membasahi sayapnya. Kita berhasil. Dan sekarang, semua makhluk akan kembali melihat sungai ini seperti dulu. Pagi itu, di tepi sungai Perak, semua hewan berkumpul. Tama duduk di atas batu, memandangi pemandangan itu dengan bangga. Mair berada di sebelahnya, sementara Rangga berputar-putar di udara. Sungai Perak bukan hanya sungai, kata Mair. Ia adalah janji, bahwa selama kita mau menjaga, cahaya akan selalu kembali. Tama tersenyum, memandang air yang berkilau. Dan janji itu, akan kita tepati selamanya.